Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Edo Sugito. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan koperasi dan gotong royong pada saat pandemi seperti ini. Yang pertama, saya akan jelaskan dampak akibat wabah COVID-19 ini. Sudah jelas dampak yang diakibatkan dari wabah ini adalah di bidang perekonomian. Bukan hanya perekonomian Indonesia, bahkan perekonomian dunia. Di Indonesia banyak orang yang tidak bisa bekerja, dari mulai karyawan kantor, buruh pabrik, ojek online, pekerja harian sampai dengan pedagang-pedagang jalanan. Akibat wabah ini terjadi penurunan pendapatan, terutamanya di daerah yang sudah ditetapkan zona merah oleh pemerintah, contohnya di DKI Jakarta. Dampak yang meluas bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu, yang mengharapkan solusi terbaik dari pemerintah pusat. Jadi seperti saat ini, solusi pemerintah pusat yang terbaik diharapkan oleh masyarakat. Entah itu pemerintah pusat memberikan bantuan berupa pangan kepada pemerintah. Kan banyak nih masyarakat yang tidak bisa bekerja akibat ini. Ada juga karyawan yang di PHK secara massal oleh perusahaannya, sehingga mereka kebingungan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian masuk ke peranan koperasinya. Saya jelasin dulu fungsi utama koperasi. Fungsi utama koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kemudian ini berkaitan juga dengan peranan koperasi. Syarat melakukan pinjaman di koperasi. Yang pertama, menjadi anggota koperasi. Yang kedua, warga negara Indonesia. Yang ketiga, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, terakhir, patuh terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan yang berlaku dalam koperasi. Nah, di sini berkaitan dengan peranan koperasi. Di sini kan dibilang syarat melakukan pinjaman di koperasi adalah menjadi anggota koperasi. Lalu bagaimana dengan yang bukan anggota koperasi, masyarakat kalangan bawah yang bukan merupakan anggota koperasi? Untuk memenuhi kehidupan mereka akibat wabah ini kan ekonomi menjadi turun tuh. Nah, seharusnya yang sudah anggota koperasi bisalah meminjam uang di koperasi, karena mereka juga akan menabung istilahnya di koperasi. Lalu bagaimana mereka yang tidak anggota koperasi? Bagaimana? Apa peranan koperasi di sini? Menurut saya, koperasi pada saat ini hanya bisa menjadi solusi pada anggotanya, bukan pada masyarakat yang bukan anggotanya. Kenapa? Karena pada peraturannya sudah jelas, koperasi hanya boleh meminjamkan uang hanya pada anggotanya saja. Jadi yang bukan anggotanya tidak bisa meminjamkan uang. Lalu bagaimana dengan yang bukan anggota dari koperasi? Ya, koperasi tidak bisa menjadi solusi untuk mereka. Yang bisa menjadi solusi untuk mereka adalah pemerintah. Seperti yang di awal tadi saya bilang, pemerintah diharapkan memberikan solusi terbaik untuk masyarakat. Pada saat sekarang mungkin pemerintah sudah memberikan bantuan berupa pangan atau masker untuk masyarakat yang mau tidak mau harus bekerja di jalan. Jadi itu yang diharapkan masyarakat saat ini. Entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada juga beberapa daerah yang telah menerapkan karantina wilayah mandiri untuk mencegah penyebaran virus ini. Kemudian yang terakhir, peranan gotong royong. Gotong royong dalam hal ini bukan berarti gotong royong yang berkumpul membersihkan lingkungan, bukan seperti itu. Maksudnya gotong royong dalam situasi seperti ini adalah dengan cara masyarakat secara sadar dan aktif saling mengingatkan agar menjaga jarak. Selain itu juga dengan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak.
Kemudian gotong royong dalam hal membantu penanganan wabah ini. Mereka yang mampu secara ekonomi bisa membantu menyediakan alat pelindung diri atau alat kesehatan lain yang dibutuhkan rumah sakit. Atau bisa juga mereka membantu masyarakat yang kalangan bawah, memberikan bantuan sembako mungkin untuk 1-3 bulan. Karena pemerintah kan menetapkan social distancing itu sampai kalau tidak salah 91 hari atau 90 hari. Bahkan mungkin nanti bisa ditambah lagi waktunya. Jadi orang yang mampu secara ekonomi diharapkan bisa membantu masyarakat kalangan bawah, memberikan sumbangan-sumbangan berupa masker, alat pelindung diri atau sembako. Jadi gotong royong di sini saya jelasin lagi, bukan gotong royong yang berkumpul, bisa berkumpul. Contohnya untuk menyemprotkan disinfektan di kampung-kampung untuk mencegah penyebaran virus. Tetapi sekarang kan ada physical distancing, jadi menjaga jarak antara satu sama lain. Jadi mereka boleh berkumpul asalkan menggunakan pelindung diri seperti masker, kemudian menjaga jarak agar virus itu tidak menyebar dari manusia satu ke manusia lainnya. Karena kan virus ini menyebarnya lewat percikan air ludah. Jadi masker efektif untuk mencegah penularan virus ini dari manusia lain ke manusia lainnya. Saya rasa penjelasan saya soal ini cukup. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan atau ngomong saya yang terpatah-patah. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.